selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku ini Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak percaya. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Kita katakan lagi dari awal. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai keabadian, ku
percintaan dunia terkadang berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku berniat. Bukan saja hidupku terus tak berjalan, akan lebih percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan, bawaku Tuhan dalam perjuangan, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih karena Tuhan masih mengumpulkan kami Tuhan di Zoom meeting Komsel GC pada malam ini Bapa. Sebentar kami akan memulai komsel ini Tuhan. Kau berkati Kaubet yang akan menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang ia sampaikan hanya berasal daripada-Mu Bapa. Kau berkati agar firman-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Tuhan, dapat kami mengerti Tuhan, dapat kami terapkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Bapa. Apapun yang masih kami lakukan Tuhan yang gak berkenan di hati-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bantu kami lagi Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Kami ingin Tuhan, kami ingin menjadi seperti-Mu Bapa, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati teman-teman kami yang mungkin bisa join Tuhan. Kau turut memberikan mereka kerinduan Bapa, agar mereka juga bisa join sama-sama kami Tuhan, mendengar sebagian dari isi hati-Mu Bapa, dan mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Kami serahkan sisa malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, selagi kita nungguin Kak Obet, kita bakal ngobrol dulu. Aduh malu banget. Jadi, ini aku mau nanya dulu. Aku mau nanya ke ini deh, ke Marcel. Halo Marcel. Halo Marcel. Halo Ci. Wede, Marcel tahu gak sih tema Komsel hari ini tuh apa? Waduh, nggak tahu Ci, apa ya? Berarti Marcel belum follow IG IC ya? Follow tapi jarang buka aja. Oh gitu, oke. Ada nggak sih yang bisa bantu Marcel? Coba. Dimas bisa bantu Marcel gak? Bisa sih, tapi lihat contekan dulu ya guys ya. Nggak boleh nyontek dong. Gue udah tahu nih. Apa tuh? Pengertian apa ya? Pengertian apa ya? Pengertian apa ya? Pengertian keselamatan yang benar. Bener banget. Oke, di sini udah ada Kak Obet. Shalom Kak Obet. Oke. Baru audionya doang? Apa gimana nih?
Shalom Kak Ubed. Apakah Kak Ubed sudah siap? Siap, siap, siap. Apaan sih gue? Aduh, malu banget. Oke, sepertinya Kak Ubed masih belum siap. Jadi kita ngobrol lagi, tapi gue bingung mau ngobrol apa. Aduh, malu banget, guys. Oke, kita apa lagi ya? Kita tanya lagi deh ke siapa nih? Ih, gila PP-nya Kak Ubed kayak artis Korea. Keren, keren. Kita tanya lagi deh ke WL andalan kita semua. Kak Tasya. Jawab dong Kak Tasya. Yo, shalom. Wedes. Apa sih tema kita hari ini? Bukan, itu kan udah. Apa sih tema kita minggu lalu? Karena hari ini kita nggak bakal diem. Karena hari ini kita bakal ngelanjutin temanya minggu lalu. Jadi apa tuh tema minggu lalu? Nyontek dulu nih. Soteriologi. Ih, padahal gue nggak hadir loh minggu lalu. Oke, mantep banget. Bener, temanya adalah soteriologi. Mantap. Nih guys, Kak Ubed, apakah Kak Ubed sudah siap? Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit. Oke, 1 menit. Oke, Kak Ubed 1 menit lagi. Ayo guys, nih, kalian lihat kan aku ada di mana? Kalian lihat, ini di live di YouTube ya? Oke, malu banget gue. Oke, nggak apa-apa. Kalian bisa tebak gak sih yang di sebelah aku ini ada siapa? Ayo, yang bisa tebak gak dapat hadiah. Tebak dong, tebak. Malu nih gue, ngobrol sendiri. Gue boleh tebak. Apaan sih Roman, kok bener ngakak banget. Oke, bener ya, Kopet. Ternyata di samping gue ada Kopet nih orangnya. Roland. Sebenarnya itu tadi pertanyaannya di request sama sebelah gue guys. Emang agak anaknya agak narsis, gak apa-apa ya guys ya. Oke. Coba. Oke guys, lu pada kangen gak sih sama gue? Oke ya, kita kembali lagi ya. Oke. Halo Pak. Ya, si Obet udah siap belum? Pak. Pak. J. Oke. Nah, mantap. Oke, kita serahkan kepada Obet. Serahkan. Katanya 1 menit. Oh, 1 menit ya? Ya udah, 1 menit. Nggak apa-apa. Kita mulai ya. Oh, udah mulai. Oke, serahkan kepada Obet. Kita mau diskusi dulu apa langsung? Kalau diskusi dulu, kita temanya bebas. Kalau mulai kita berarti bahas soal keselamatan, pengertian keselamatan yang benar. Mau langsung atau diskusi dulu? Langsung Kak. Langsung ya, oke. Kita review sedikit pembahasan kemarin ya. Kemarin kan kita bahas soal soteriologi. Kebenaran, khususnya doktrin atau pengajaran tentang keselamatan atau yang disebut soteriologi. Itu salah satu pokok pengajaran inti atau jantung kekristenan. Maka kalau seseorang gagal memahami doktrin atau ajaran mengenai keselamatan yang benar, ini berarti kegagalan memahami banyak hal dalam Alkitab. Kegagalan memahami banyak kebenaran lain dalam Alkitab. Misalnya saja tentang iman. Keselamatan dan iman itu kan sangat berhubungan atau berkorelasi. Apakah iman itu hanya sekedar menerima atau percaya saja bahwa Yesus Tuhan, maka seseorang akan diselamatkan.
Pengertian mengenai keselamatan juga pasti berakibat pada sikap hidup orang percaya atau kualitas kehidupan rohani seseorang. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kualitas hidup kekristenan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pengertian terhadap doktrin keselamatan. Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh salah dalam memahami ajaran atau doktrin ini. Dalam dunia teologi, kata soteriologi itu berasal dari bahasa Yunani. Gabungan dua kata, yaitu soter dan logia. Soter artinya keselamatan, dan logia artinya ilmu atau studi atau pengetahuan. Nah, itu arti logia. Jadi soteriologi artinya ilmu yang mempelajari atau studi mengenai seluk-beluk keselamatan. Nah, jangan kita kira bahwa keselamatan itu simple. Sesuatu yang sederhana untuk kita pahami. Kelihatannya begitu, tapi kenyataannya tidak begitu. Nanti kita bisa tahu ketika kita sudah membahas segi-segi lain dari keselamatan. Kan pertemuan kedua ini masih pengantar sebetulnya. Sekali lagi, soteriologi berarti ilmu atau studi mengenai seluk-beluk keselamatan. Bagaimana seorang Kristen dapat memahami keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dibahasnya di soteriologi, di doktrin tentang keselamatan. Sekali lagi, ini tidak sederhana. Meskipun kita dengan sekarang mungkin kita dengan gampang bilang keselamatan artinya usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Tapi paham nggak? Kita menjalani itu tidak. Kalau hanya jadi pengertian, tentu teman-teman belum dapat dikatakan selamat. Keselamatan itu ada keselamatan dalam arti keyakinan persetujuan pikiran, ada pengaminan akali, persetujuan pikiran sama pengaminan akali sama. Ada iman percaya, dan yang terakhir iman keselamatan. Pengaminan akali atau persetujuan pikiran, kita tahu Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, pelayanan umur 30 tahun, dan meninggal umur 33 tahun setengah. Kita tahu banyak pengetahuan atau logos di dalam Alkitab. Hanya jadi sekedar pengetahuan, sekedar tahu. Nah, ini namanya iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Yang kedua adalah iman percaya. Kita percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Ini namanya iman percaya. Kita percaya bahwa Yesus itu mampu menolong, mampu menyembuhkan. Nah, ini iman percaya. Tapi iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali dan iman percaya itu belum menyelamatkan. Belum menyelamatkan. Maka tadi di awal juga dikatakan, kalau kita salah memahami keselamatan, pasti pengertian imannya juga salah. Iman yang menyelamatkan itu apa? Iman seperti Abraham. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini Tuhan. Penurutan sepenuhnya terhadap kehendak Bapa. Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Kasih anakmu sebagai korban bakaran. Dia kasih. Gila ini. Makanya Abraham dijuluki atau disebut atau diberi gelar sebagai Bapa orang percaya. Karena kita mesti punya iman seperti Abraham. Ingat, Abraham itu tokoh perjanjian lama.
kita perjanjian baru. Jadi betapa tragis dan sayangnya kalau kita yang hidup di zaman perjanjian baru, yang dikasih fasilitas keselamatan, tapi tidak berjuang untuk memiliki iman seperti Abraham. Padahal kita sangat berpotensi untuk memiliki iman seperti Abraham itu, bahkan Abraham itu adanya di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Soteriologi berarti tentang pengertian atau pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk keselamatan. Kenapa Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia? Untuk apa dia melakukan semuanya itu? Dan apa yang kita lakukan ketika dia naik? Nah, itu pembahasan soteriologi. Meskipun pembahasan tentang inkarnasi itu ada lagi. Itu bahasanya di kristologi ya. Tapi semua ini berhubungan dengan pengajaran lain atau doktrin lain. Yang tentunya semuanya itu adalah pengertian yang berasal dari Alkitab. Pengajaran mengenai keselamatan adalah pengajaran yang sangat sulit dari banyak pokok pengajaran dalam teologi Kristen. Untuk ini dibutuhkan penggalian secara serius, secara memadai. Memadai artinya kita menyediakan waktu secara khusus terhadap isi Alkitab, supaya kita menemukan kebenaran yang murni berhubungan dengan pengajaran atau doktrin keselamatan. Dalam sejarah gereja, pokok pengajaran keselamatan ini telah diperdebatkan hebat oleh para teolog dan bapak-bapak gereja, bahkan sampai hari ini. Perdebatan tersebut tidak pernah berakhir. Sepanjang perjalanan sejarah gereja sampai hari ini, selalu saja ada yang pro dan kontra pandangan mengenai keselamatan ini. Perbedaan pandangan teologi mengenai hal ini telah melahirkan banyak perpecahan yang akhirnya memunculkan aliran dan gereja baru dalam kekristenan. Kalau orang ribut masalah, ya ini sebenarnya harus dilihat secara luas ya. Artinya gini, orang berantem kayak doktrin. Bukan berarti kita nggak belajar doktrin. Anggap ya. Bukan berarti banyak teolog yang berdebat akhirnya saling menyakiti, bahkan sejarah kelamnya ya, saling bunuh-bunuhan tuh. Dan bukan berarti ini mau menyimpulkan bahwa kita tidak perlu belajar doktrin. Doktrin yang benar adalah perilaku hidup kita yang benar. Jadi sebetulnya pengajaran itu dilihat dari mana sih? Dari buahnya. Orang sibuk berdebat mempertahankan argumennya, tapi dia tidak berusaha untuk melakukan apa yang diyakininya tersebut. Lebih sibuk mempertahankan. Nah ini kan akhirnya malah bukan membuat jadi saksi ya, bukan memberikan kesaksian, malah memicu perpecahan atau melahirkan perpecahan yang akhirnya memunculkan aliran baru dan gereja baru dalam kekristenan. Pecahan Kristen itu paling banyak dari Kristen Protestan. Kan awalnya gereja barat sama gereja timur ya. Gereja Katolik dan Ortodoks. Katolik barat, Ortodoks timur. Protestan tuh asalnya dari mana? Dari sini Katolik. Pecah. 31 Oktober 1517. Martin Luther. Dari Martin Luther pecah lagi. Makin banyak. Makin banyak. Makanya kalau kita lihat banyak sekali kan hari ini denominasi Kristen. Nah itu sebetulnya lahir dari perpecahan-perpecahan itu. Berantem, nggak terima, akhirnya
buat aliran baru, buat gereja baru. Tapi ada juga yang dikenal dengan gerakan ekumene atau dalam Katolik dikenal sebagai gerakan Konsili Vatikan kedua. Nah, itu tujuannya untuk merangkul aliran-aliran denominasi-denominasi itu untuk duduk bareng-bareng belajar. Ya kayak kita sekarang. Di sini siapa yang Katolik? Angkat tangan. Raise hand. Ada? Kim. Terus siapa lagi? Oke, no, banyak kan? Sini siapa yang Kristen? Protestan? Ada? Protestan? Yang karismatik ada karismatik? Aliran baptis ada? Nah, ini kan kita duduk bareng-bareng. Sibuk bicara perbedaan, tapi nggak pernah mengajarkan kebenaran dan meneladankan kebenaran. Oke, kita kembali ke tema kita ya. Pokok masalahnya menyangkut beberapa persoalan. Antara lain, apakah keselamatan itu sebenarnya? Kemudian bagaimana seseorang bisa mengalami keselamatan? Apakah keselamatan itu? Bagaimana seseorang bisa mengalami keselamatan? Yang ketiga adalah apakah keselamatan hanya tindakan sepihak Allah tanpa melibatkan atau memperhitungkan respon manusia? Apakah keselamatan hanya diberikan tetapi bukan untuk direspon? Apakah yang dimaksud dengan pertobatan itu? Apakah yang dimaksud dengan pembenaran, penebusan, pengudusan, dan masih banyak lagi yang harus dipelajari menyangkut keselamatan atau soteriologi. Makanya di awal tadi saya katakan, bahkan selalu dikutip-kutip ulang. Ini tidak sederhana. Tidak sesederhana itu, kelihatannya sederhana. Tapi sesungguhnya sukar atau sulit. Nah, sekarang kita masuk pengertian keselamatan yang benar. Menurut pengertian umum, keselamatan itu dari akar kata selamat. Nah, ini kita bahas pengertian umum dulu ya. Yang artinya terhindar dari segala sesuatu yang dianggap sebagai bahaya, malapetaka, atau musibah. Nah, ini selamat dalam definisi umum. Terhindar dari segala sesuatu yang dianggap bahaya, malapetaka, dan musibah. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani. Dalam lingkungan Kristen berbicara mengenai keselamatan selalu dihubungkan dengan pengorbanan Kristus yang menebus manusia dari dosa. Nah, kalau seorang Kristen ditanya, apakah keselamatan dalam konteks iman Kristen? Kebanyakan biasanya menjawab dengan sederhana. Bebas atau terhindar dari api neraka. Biasanya kalau orang Kristen ditanya apa selamat dalam konteks iman Kristen, biasanya jawabnya apa? Nggak masuk neraka, masuk surga. Itu kan sama aja ya. Nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Diperkenankannya seseorang masuk langit baru dan bumi yang baru. Nah, jawaban ini sebetulnya belum tepat. Terhindar dari api neraka dan diperkenankan masuk surga bukan keselamatan itu sendiri. Bukan keselamatan itu sendiri. Tapi itu buah dampak dari keselamatan. Buah atau dampak atau akibat dari keselamatan. Selamat dalam kekristenan itu bukan masuk surga. Masuk surga itu dampak, buah, akibat dari orang yang telah mengalami keselamatan. Sama seperti ketika kita berbicara mengenai apa itu kuliah. Kuliah itu apa? Apakah kuliah itu wisuda?
Apa definisi kuliah? Kuliah itu artinya wisuda. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Wisuda itu adalah dampak, buah, atau akibat dari seseorang yang menjalani perkuliahan dan telah memenuhi SKS perkuliahan dan dinyatakan lulus. SKS itu satuan kredit partisipasi. Jadi kalau kuliah tuh ada 114 SKS ya. Itu harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya nggak bisa lulus. Kalau nggak lulus ya nggak diwisuda gitu. Sama halnya juga dalam kekristenan. Selamat itu bukan masuk surga. Masuk surga atau terhindarnya orang dari neraka itu bukan keselamatan itu sendiri. Itu buah atau akibat. Kalau pengertian seseorang mengenai keselamatan hanya sebatas itu, maka kekristenannya pasti hanya kulit, tidak menyentuh inti kekristenan yang benar. Itu cuma kulitnya. Pengertian umum. Kekristenannya hanya sekedar agama yang dihiasi dengan kegiatan keberagamaan semata-mata. Maka ketika kita belajar kebenaran sekarang, kita menyadari bahwa kita dulu terjebak dalam wilayah beragama. Dalam wilayah agama. Kita menyangka bahwa Tuhan hanya dipuaskan dengan tindakan-tindakan lahiriah. Seperti pelayanan, perpuluhan, kegiatan bakti sosial. Sampai sini dulu, ada yang mau nanya nggak? Ada? Oke, lanjut ya. Pengertian keselamatan seperti yang tadi kita bahas, terhindar dari api neraka atau diperkenan masuk surga, itu mendangkalkan pikiran. Mendangkalkan pikiran itu apa? Mendangkalkan pikiran itu menyepelekan, terlalu menyederhanakan. Dangkal kan artinya tidak dalam. Kalau pengertian hanya sebatas masuk surga atau terhindar dari api neraka, nah itu mendangkalkan pikiran kita. Menggampangkan. Sehingga tidak bisa membangun pengertian iman yang benar. Kalau pengertian mengenai iman sudah salah, penggiringannya atau penyertaan kepada Tuhan Yesus juga pasti salah. Pengiringannya. Mereka yang memiliki konsep keselamatan yang salah sangat berpotensi untuk sesat dan tidak selamat. Oh iya, harus dikatakan seperti itu. Terus mau dikatakan apa? Setengah selamat atau setengah tidak selamat? Kan tentu tidak. Maka dia dikatakan sesat atau tidak selamat. Tidak selamat artinya tidak menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Kan kata selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan. Maka biasanya mereka mulai menekankan hal-hal yang minor dalam pengajaran gereja. Yang tidak menekankan pada inti keselamatan, yaitu perubahan karakter menuju kesempurnaan.
Pengertian keselamatan yang dangkal dapat mengaburkan kebenaran mengenai keselamatan yang ditawarkan atau yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya. Lah buset, Tuhan Yesus ngapain capek-capek berinkarnasi jadi manusia? Kalau selamat itu artinya terhindarnya orang dari api neraka. Atau diizinkannya orang masuk surga. Terus orang berpikir dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Surga hancur lagi dong. Makanya tadi dikatakan, ini bukan pengertian keselamatan itu sendiri. Ini bukan keselamatan itu sendiri. Masuk surga, terhindarnya dari api neraka itu akibat, dampak. Sama seperti tadi analoginya. Analogi keselamatan itu bisa dicontohkan apakah sekolah atau kuliah itu. Kalau jawabannya menjadi sarjana atau wisuda, tentu bukan jawaban yang tepat. Sebab tidak semua orang yang sekolah atau kuliah berhasil menjadi sarjana. Iya dong, banyak juga yang DO kan. Menjadi sarjana atau diwisuda adalah buah atau akibat dari sekolah atau kuliah tersebut. Sekolah atau kuliah adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan atau mengubah orang bodoh menjadi pandai, orang yang tidak cakap menjadi cakap. Demikian pula dengan keselamatan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kan Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Aku datang. Tentu Tuhan Yesus ngomong gitu datang dalam arti konteks dia jadi manusia. Pada saat Yesus ngomong itu kan waktu itu kan Tuhan Yesus jadi manusia kan. Aku datang. Di Filipi 2 kita tahu dia mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Maka kalimat aku datang itu konteksnya atau mau bicara tentang tujuan Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia itu supaya apa sih? Supaya kita punya hidup. Kata hidup di situ dalam teks aslinya apa? Zoe. Cara hidup. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dalam teks aslinya perisos. Artinya cara hidup yang tinggi kualitasnya. Apa tuh cara hidup yang tinggi kualitasnya? Mengenakan kodrat ilahi. Apa itu mengenakan kodrat ilahi? Mengenakan karakter ilahi. Karakternya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia untuk ngasih contoh. Untuk meneladankan. Kira-kira bahasanya Tuhan Yesus gini. Cara hidup yang menyenangkan hati Bapa itu seperti cara hidup aku ini loh. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong gitu. Gampangnya. Maka sekali lagi dia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Cara hidup yang tinggi kualitasnya. Keselamatannya itu apa sih? Sesungguhnya keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula atau tujuan awal. Dari mana kita bisa lihat rancangan semula Allah? Bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Itu rancangan ya. Itu bukan langsung diciptakan jebret segambar dan serupa dengan Allah. Itu rancangan. Di ayat 27 kita tahu ternyata kata rupa itu sendiri nggak ada kan. Artinya kualitas itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Tentu atas bantuan Tuhan. Tapi kan manusia gagal. Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Nah Tuhan Yesus mau mengembalikan nih. Kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini yang tidak mampu punya persekutuan atau hubungan dengan Allah. Dimungkinkan lagi. Tapi tetap kita perlu berjuang. Sama seperti ketika Allah menciptakan manusia memiliki sebuah rancangan, tapi bukan rancangan yang sudah jadi. Nangkep nggak nih? Sebab ayat 27 di situ mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya lah dia laki-laki dan
perempuan. Diciptakannya lah mereka. Sekali lagi ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 itu rancangan. Barulah sebuah rancangan. Maka menjadi pertanyaan besar kalau itu dipandang sebagai sudah finish ya. Apa tuh pertanyaan besarnya? Kenapa manusia diciptakan segambar dan kita pakai perspektif Kejadian 126 itu ibarat itu final ya, sudah final ya, bukan rancangan ya. Kan banyak orang yang sekarang masih punya pandangan seperti itu. Kalau itu dipandang sebagai rancangan, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah gagal dalam merancangkan rancangannya itu? Nangkep nggak nih? Kalau manusia jatuh ke dalam dosa sementara jadi satu maka Allah adalah Allah yang gagal dong. Bukankah manusia sudah memenuhi rancangan Allah, tapi kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Itu big question. Tapi untungnya tidak begitu. Untungnya tidak begitu. Untungnya yang benar adalah Kejadian 1 ayat 26 itu barulah sebuah rancangan. Di mana rancangan itu melibatkan peran serta manusia. Di mana ayat? Kalau kita di mana ayatnya? Filipi 12 ayat 2, kerjakan keselamatan. Tetap kan melibatkan peran serta manusia. Jangan memandang bahwa keselamatan itu adalah usaha Allah, ya usaha Allah aja. Mengembalikan manusia ke rancangan semula. Tetap membutuhkan respon manusia. Tapi tanpa anugerah dari Allah, segala perbuatan baik, segala usaha dan daya kita itu sia-sia. Dan bukan berarti usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula bukan berarti mau mengatakan bahwa kita tidak perlu berusaha sama sekali. Maksudnya adalah usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula, yang kasih akses keselamatan itu Allah. Tanpa akses itu kita nggak bisa apa-apa. Kita berusaha mengerti maunya Allah. Orang kita udah rusak kok. Ada kodrat dosa di dalam diri manusia. Non posse non picare. Maka harus Allah sendiri yang membuka kunci atau aksesnya itu. Baru manusia bisa berjuang. Jadi salah orang yang memandang keselamatan itu atas dasar usahanya sendiri. Salah. Salah juga kalau mau mengatakan bahwa keselamatan tanpa usaha manusia. Salah juga. Saya ulang. Jadi salahlah kalau ada orang yang memandang keselamatan itu adalah hasil jeripaya manusia. Salah ini. Kenapa? Karena manusia nggak punya aksesnya. Taunya dari mana? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu aksesnya Tuhan Yesus. Maka ada Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Akses. Exousia. Supaya bisa menjadi anak. Anak Allah artinya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nangkap ya? Terus yang kedua adalah salahlah kalau orang memandang bahwa jerih usaha manusia itu tidak ada gunanya. Justru anugerah Allah ini harus diresponi dengan usaha manusia. Maka Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, sorry. Kerjakan keselamatanmu tuh. Di mana sih tuh? Kok saya jadi lupa ya? Coba dibuka deh ayatnya deh. Supaya saya nggak salah. Filipi 12 ayat 2 ya. Coba dibuka, sudah? Kerjakan keselamatan tuh. Oh, betul ya, betul. Ya, Filipi 2 ayat 12. Bukan 12 ayat 2 ya.
Salah, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir. Aku di sini Paulus. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Biasanya kalau orang kehilangan tokoh atau pemimpin tuh dia gusar. Biasanya tuh panik karena kehilangan tokoh ya, kehilangan sosok teladan. Dalam hal ini Paulus ya. Makanya Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, artinya masih hidup. Kan Paulus matinya dipancung kan. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Oke, cukup ayatnya. Rancangan Allah semula adalah menciptakan manusia memiliki keserupaan dengan dirinya. Ini rancangan semula. Imago Dei dalam bahasa Latin. Nah, rancangan semula tersebut telah dirusak oleh oknum jahat, yaitu iblis. Adam dan Hawa belum sempurna, belum mencapai kesempurnaan, belum mencapai keserupaan, jatuh ke dalam dosa. Karena pengaruh iblis. Apa bedanya kejatuhan iblis dengan manusia? Manusia jatuh karena iblis menggodanya, tapi iblis jatuh karena dirinya sendiri. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Iblis jatuh karena faktor internal, tidak ada yang menggodanya, tapi manusia jatuh karena faktor eksternal, karena dibujuk, dirayu oleh iblis. Sekarang pada zaman anugerah, zaman perjanjian baru, yaitu kita sekarang, rancangan tersebut sedang digenapkan dalam kehidupan umat pilihan melalui karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Ini berarti fokus keselamatan haruslah bagaimana menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jika demikian, maka orang yang berkehendak untuk selamat haruslah memberi diri digarap menjadi manusia yang mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendaknya tersebut. Oleh sebab itu, keselamatan pada dasarnya adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada maksud rencana Allah menciptakan manusia. Maka untuk menjawab apakah keselamatan itu, orang percaya perlu juga memahami siapa dan bagaimana manusia itu sebenarnya. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Seperti tadi ayat yang dibahas oleh salah satu presentator kita ya, tentang lahir baru tadi. Yang ikut PA mesti ngerti nih. Oke, cukup sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, yang mau nanya boleh PC ke aku ya guys ya. Ada nggak nih yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku mau nanya. Suara aku jelas gak sih? Jelas kok. Oke. Kak, aku mau nanya. Monggo. Jadi, tadi kan Kak Obed bilang kalau misalnya iblis itu tuh jatuh karena faktor internal dia sendiri kan. Sedangkan kalau manusia itu karena faktor eksternal yang digoda sama iblis. Nah, berarti kalau misalnya manusia berdosa itu cuma disebabkan oleh iblis apa gimana, Kak? Orang itu nggak bisa dijatuh, atau kita nggak bisa jatuh, atau Adam itu nggak bisa jatuh kalau dia tidak membiarkan dirinya itu termakan bujukan si ular itu. Makanya peran kehendak bebas itu penting. Kan mereka bisa pilih mau milih ngikutin maunya Tuhan apa enggak kan. Dan Tuhan di awal udah kasih ingatan, udah kasih peringatan. Jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Udah dikasih peringatan.
Dan manusia itu punya kehendak bebas. Artinya keinginan bebas untuk memilih mau ngikutin maunya Tuhan atau ngikutin maunya si iblis. Jadi faktor eksternal dan faktor pilihan bebas manusia itu sendiri. Maka penjelasan logis atas pertanyaan kejatuhan Lucifer, kenapa Lucifer bisa jatuh? Padahal dia di surga. Tidak ada yang membujuk dia untuk jatuh. Jawabannya adalah, jawaban paling logis adalah karena kehendak bebasnya sendiri. Dia tidak bisa menguasai pemberian Tuhan. Apa tuh pemberian Tuhan? Kemampuan dia. Lucifer itu tidak perlu mengalami progresivitas loh. Dia diciptakan langsung sempurna. Tapi kita diciptakan mengalami progresivitas. Ketika lahir kita harus belajar ngomong, belajar jalan, mengasah nalar. Itu kan berprogres. Gitu. Jadi ada dua faktornya tuh. Bujukan ular dan pilihan bebas manusia itu sendiri. Demikian. Oke, makasih Kak Ubed. Ada lagi nggak yang mau nanya? Yang mau nanya boleh banget PC ke aku atau ke Kak Ubed atau on mic boleh. Ada yang PC nggak Kak? Di saya sih nggak ada ya. Oke, di aku juga nggak ada nih guys. Aku hitung sampai 5 kalau nggak ada yang nanya. Berarti kita tutup ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang nanya. Kita tutup. Oke, sebelum kita tutup, kita kasih reaction dulu buat Kaubet. Lope-lope ungunya boleh guys ya. Makasih Kaubet. Oke deh. Sebelum kita tutup, kita bakal nyanyi lagu dulu. Dipersilahkan untuk WL andalan kita semua. Oke, WL lagi dipanggil, guys. Oke deh. Gak apa-apa. Oke, udah baik. Ngakak. Ya udah, silahkan Kak Tasya. Kita tutup. Yang masih mau nanya boleh banget ya guys ya. Abis nyanyi boleh banget, nanti kita jawab lagi. Oke, nanti kau betin jawab, bukan aku. Oke, kita mau nyanyi lagi lagu yang tadi. Siapin hati kita lagi. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkenankan. Tuhan
setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya bersedia hidup kudus dan berjalan. Takkan lagi dalam penderitaan dunia. Ajar ku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganku, bersedia hidup kudus dan berjuang. Takkan lagi dalam penderitaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bersedia hidup kudus dan berjuang. Takkan lagi dalam penciptaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan dalam perjuanganmu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengertian yang baru yang bisa kami terima hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk Pak Obed yang sudah menyampaikan isi hatimu. Tuhan, kami ingin belajar untuk selalu setia dalam memperjuangkan keselamatan kami, selalu setia untuk menyelesaikan tugas-tugas darimu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami agar kami bisa memilih yang benar, kami bisa menggapai keselamatan itu, Tuhan. Ajar kami terus surut dalam kehendak-Mu, biar kami bisa mengerti isi pikiran-Mu dan bisa berpikir seperti-Mu saja, Tuhan. Tuhan, kalau besok masih menjadi kesempatan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu, biarlah besok kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang semakin seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.